Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada video ini kita akan mempelajari tata cara pembuatan poster jadwal kajian. Silakan teman-teman jalankan aplikasi Pixel Lab-nya. Jika sudah, kita rubah backgroundnya menjadi warna putih dengan menggeser icon template ini ke kiri. Kemudian kita klik di sini. Kita lanjutkan dengan menambahkan gambar untuk backgroundnya. Caranya klik icon plus, kemudian pilih from gallery, kita masuk ke galeri, kita cari folder yang bernama WhatsApp image. Yang ini ya, kita klik di sini, kemudian kita pilih gambarnya, kemudian pilih rasionya 1:1, kita tekan di sini, kemudian kita atur areanya. Jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita akan membesarkan ukurannya. Ada dua cara, bisa dengan menarik bulatan putih ini atau melalui menu relative size. Yang ini ya, kita klik di sini, kemudian kita tarik ke kanan. Selanjutnya tekan tombol checklist. Jangan lupa dikunci untuk menghindari background ini berpindah posisi ketika tidak sengaja terklik. Kita lanjutkan dengan menambahkan garis di bagian atas desain kita. Caranya klik icon plus, kemudian pilih menu shapes yang ini. Kemudian bulatan hitam yang ini kita tarik ke kanan, kurang lebih sampai di sini. Kemudian bulatan hitam yang ini kita tarik ke kiri. Jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita akan mengecilkan ukurannya. Kita cari menu relative size yang ini. Kita klik di sini. Kemudian bulatan hijau ini kita tekan sampai berubah warna seperti ini. Kemudian di bagian ini kita tarik dan geser ke kiri. Kita kecilkan ukurannya menjadi 1%. Jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita akan mengganti warnanya. Kita klik di menu color, kemudian klik enable, kemudian kita klik icon plus ini. Kita akan mengambil warna dari backgroundnya. Kita klik di sini, kemudian pilih icon pick color, kemudian pilih backgroundnya, kemudian kita cari warna yang akan kita ambil. Kita klik di sini. Jika sudah, tekan tombol checklist. Kemudian tekan OK. Nah, untuk garisnya ini sudah berubah. Sekarang kita pindahkan ke atas. Kurang lebih di sini ya. Tekan tombol checklist. Sekarang kita pastikan posisinya sudah berada di tengah dari area desain kita. Caranya klik icon atau menu relative position. Kemudian klik icon yang ini. Nah, ini sudah berada di tengah, kita tekan tombol checklist. Selanjutnya kita kunci supaya tidak berpindah posisi. Kita klik icon layer, kemudian kita aktifkan gemboknya. Selanjutnya kita akan menambahkan teks info kajian di bagian atas ini. Caranya klik icon plus, kemudian pilih teks, kemudian kita tekan 2 kali teksnya. Kita hapus, kemudian kita ketik teks info kajian. Jika sudah, tekan OK. Kita atur jenis fontnya. Caranya kita klik di sini, kemudian klik icon A. Teman-teman ingat ya, untuk memodifikasi teks kita bermain di icon A ini. Untuk memodifikasi gambar ataupun persegi ataupun gabungan dari teks dan objek lainnya, kita bermain di icon segi 6 ini. Sekarang kita akan memodifikasi teks. Kita klik icon A. Kita cari menu font. Yang ini kita klik di sini. Kita gunakan font King Exeter. Kita cari fontnya yang ini. Kita klik di sini. Kemudian tekan OK.
Selanjutnya kita kecilkan ukurannya. Kita cari menu size yang ini. Kita kecilkan menjadi 23. Kemudian tekan checklist. Sekarang kita ganti warnanya. Kita gunakan warna putih. Kita klik di sini. Kemudian tekan checklist. Selanjutnya kita rapikan. Kita pindahkan posisinya ke sini. Kemudian kita tambahkan teks terbuka untuk umum. Caranya klik di sini, kemudian pilih copy. Kita atur posisinya, kurang lebih di sini. Kemudian tekan 2 kali, kita hapus. Supaya cepat kita bisa copy dari bahan yang sudah dikirimkan di grup materi ya. Kita copy teksnya, kemudian kembali ke aplikasi. Kita tekan dan tahan di sini. Ini ada spasi di bawah ya. Kita hapus spasinya. Caranya tekan tombol backspace yang ini sampai kursornya berpindah ke atas. Ya, ini sudah, kita tekan OK. Selanjutnya kita rapikan teksnya. Kita pilih menu position. Kita ke bawahkan. Yang ini juga kita ke bawahkan. Selanjutnya kita akan menambahkan teks tertib protokol kesehatan di bagian kanan ini. Caranya supaya cepat kita copy. Kita atur posisinya. Kemudian kita tekan 2 kali. Kita hapus teksnya. Kemudian kita copy dari bahan yang sudah dikirimkan. Kita pilih copy, kemudian kembali ke aplikasinya. Kita tekan dan tahan di sini, kemudian pilih paste, kemudian tekan OK. Sekarang kita rapikan posisi teksnya. Kita cari menu position. Kita geser sedikit ke kanan. Sedikit lagi. Ya. Selanjutnya kita akan menambahkan teks kajian kitab di bagian atas ini. Caranya klik icon plus, kemudian pilih teks, kemudian kita atur posisinya kurang lebih di sini. Kita tekan 2 kali, kemudian hapus teksnya, kita ketik saja kajian kitab. Kemudian tekan OK. Sekarang kita ganti fontnya. Kita cari menu font. Yang ini kita klik di sini. Kita gunakan font Alex Brush. Kita cari fontnya. Nah, yang ini ya, kita klik di sini. Kemudian tekan OK. Selanjutnya kita besarkan ukurannya. Kita cari menu size. Yang ini ya, kita klik di sini. Kita besarkan menjadi 65. Kemudian tekan checklist. Kita atur posisinya. Kemudian kita ubah warnanya menjadi warna putih. Kemudian tekan checklist. Selanjutnya kita akan menambahkan nama kitabnya di bawah tulisan kajian kitab. Caranya klik icon plus, kemudian pilih teks. Kemudian kita atur posisinya di sini. Kita tekan 2 kali. Kemudian kita copy dari bahan yang sudah dikirimkan di grup materi. Yang ini ya, kita copy. Kita kembali ke aplikasinya. Kita tekan dan tahan di sini. Kemudian pilih paste. Di sini kita tambahkan huruf H ya. Nah, jika sudah tekan tombol OK. Selanjutnya kita akan mengganti fontnya. Kita cari menu font. Kita gunakan font yang ini. Kita klik di sini sampai fontnya berubah.
Jika sudah, tekan OK. Selanjutnya kita besarkan ukurannya. Kita cari menu size. Kita besarkan menjadi 65%. 65 ya. Kemudian tekan checklist. Kita ganti warnanya. Kita gunakan warna yang sama dengan garis yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Jadi kita tinggal klik di warna hijau ini. Kemudian tekan checklist. Selanjutnya kita aktifkan garis pinggirnya. Kita cari menu stroke. Yang ini kita klik di sini. Kemudian klik enable. Kemudian untuk stroke-nya ini kita gunakan warna putih. Untuk ketebalannya kita besarkan menjadi 10. Kemudian tekan checklist. Sekarang kita aktifkan shadow-nya. Kita klik di sini. Kemudian klik enable. Kita gunakan warna yang sama dengan warna garis ini. Kita tinggal klik di sini. Jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita rapikan posisinya, kita pindahkan sedikit ke atas. Selanjutnya kita akan menambahkan teks insyaallah bersama di bagian ini. Caranya klik icon plus, kemudian pilih teks. Kemudian kita atur posisinya kurang lebih di sini. Kemudian kita tekan 2 kali. Kita hapus teksnya. Kemudian kita buka bahan yang sudah dikirimkan di grup materi. Kita copy tulisannya. Kemudian kita kembali ke aplikasi. Kita tekan dan tahan di sini. Kemudian pilih menu paste. Kemudian tekan OK. Sekarang kita akan mengganti fontnya. Caranya kita klik di icon A. Kita cari menu font. Yang ini kita klik di sini. Kita gunakan font Blogger Sans. Yang ini ya, kita klik di sini. Kemudian tekan OK. Kita ganti warnanya. Kita gunakan warna putih. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita kecilkan ukurannya. Kita cari menu size yang ini. Kita kecilkan menjadi 26. Kemudian kita rapikan. Selanjutnya kita akan menambahkan nama ustadznya. Kita klik tombol plus, kemudian pilih teks. Kita atur posisinya. Kita tekan 2 kali. Kemudian kita copy dari bahan yang sudah dikirimkan di grup. Yang ini ya. Kita copy. Kita kembali ke aplikasinya. Kita tekan dan tahan di sini. Kemudian pilih paste, kemudian tekan OK. Selanjutnya kita atur fontnya. Kita cari menu font. Kita gunakan font Blogger Sans Bold. Kita klik di sini. Kemudian tekan OK. Selanjutnya kita ganti warnanya. Kita klik di menu color. Kita gunakan warna putih. Kemudian tekan checklist. Kita kecilkan ukurannya menjadi 26. Kita lanjutkan dengan menambahkan waktunya. Kita klik di sini di tulisan insyaallah bersama. Kemudian pilih copy. Kita atur posisinya. Kita tekan 2 kali. Kemudian kita hapus. Kita ketik waktu. Jika sudah, tekan OK. Kemudian kita lanjutkan dengan mengcopy teks ini. Kita atur posisinya. Kita tekan 2 kali, kemudian kita hapus. Ini supaya cepat kita copy saja dari bahan yang sudah dikirimkan.
Kemudian kita kembali ke aplikasinya. Kita tekan dan tahan di sini. Kemudian tekan OK. Kita rapikan. Kita lanjutkan dengan membuat teks untuk lokasinya. Kita klik di sini, kemudian pilih copy. Kita atur posisinya. Kita tekan 2 kali. Kita ketik lokasi. Kemudian tekan OK. Kemudian kita tambahkan teks untuk nama tempatnya. Kita tekan di sini, kemudian pilih copy. Kita atur posisinya. Kemudian tekan 2 kali. Kita hapus. Kita copy dari bahan yang sudah dikirimkan di grup. Kita kembali ke aplikasi. Kita tekan dan tahan di sini. Kemudian pilih paste. Kemudian tekan OK. Selanjutnya kita akan menambahkan icon mikrofon di sebelah tulisan Insya Allah bersama ini. Caranya klik icon plus, kemudian pilih from gallery. Kita masuk ke galeri, kita cari folder yang bernama WhatsApp dokumen. Yang ini ya. Kita klik di sini. Kemudian di mikrofonnya kita klik. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita kecilkan ukurannya. Kita klik di icon segi 6 ini. Kita cari menu relative size. Kemudian kita geser ke kiri. Kita kecilkan menjadi 7. Ya, jika sudah tekan checklist. Kita ganti warnanya. Kita cari menu color yang ini. Kita klik di sini. Kemudian klik enable. Kita gunakan warna putih. Jika sudah tekan checklist, sekarang kita atur posisinya. Ini masih terlalu besar, kita kecilkan lagi. Ya, kita atur posisinya. Sekarang kita akan menambahkan icon untuk waktunya. Kita klik di icon plus, kemudian pilih from gallery. Kita cari folder yang bernama WhatsApp dokumen. Kemudian kita pilih kalendernya. Kita klik di sini. Kemudian tekan checklist. Kita kecilkan ukurannya. Kita geser ke kiri. Kita samakan dengan ukuran icon mikrofonnya. Kemudian kita ganti warnanya. Kemudian kita atur posisinya kurang lebih di sini. Selanjutnya kita akan menambahkan icon untuk lokasinya. Kita klik icon plus, kemudian pilih from gallery. Kita masuk ke galeri, kita cari folder WhatsApp dokumen. Kita klik di sini. Kemudian tekan checklist. Kita kecilkan ukurannya. Kita geser ke kiri. Kita samakan dengan icon yang sebelumnya. Kemudian pilih color. Kita gunakan warna putih. Ya, sekarang kita tinggal merapikan. Kita rapikan dulu. Jika sudah, kita gabungkan. Caranya klik icon layer, kemudian kita klik icon yang ini. Kita pilih teks dan gambar yang akan kita gabungkan. Yang pertama kita akan menggabungkan tulisan Insya Allah bersama ini. Kita klik di sini. Kemudian kita klik di nama ustadznya. Kemudian kita klik di mikrofonnya. Jika sudah, kita lanjutkan dengan
menekan icon ini, icon merge untuk menggabungkan objeknya. Kita tekan OK. Nah, objeknya sudah bergabung. Sekarang jika kita ingin memindahkannya cukup dengan satu kali klik. Selanjutnya kita akan menggabungkan tulisan waktu dan icon kalendernya. Caranya sama, kita klik di layer, kemudian klik icon yang ini, kemudian kita centang di waktunya, icon kalendernya juga. Jika sudah, klik icon merge, kemudian tekan OK. Sekarang kita rapikan. Terakhir, kita akan menggabungkan tulisan lokasi dan ikonnya. Tapi sebelumnya kita rapikan dulu. Kita klik di layer, kemudian klik icon yang ini. Kemudian kita centang di sini, di nama masjidnya juga, dan di tulisan lokasinya. Jika sudah, klik icon merge yang ini ya. Kemudian tekan OK. Sekarang tinggal dirapikan. Selanjutnya kita akan menambahkan teks hadis di bawah ini. Caranya klik icon plus, kemudian pilih teks. Kemudian kita atur posisinya kurang lebih di sini. Kemudian tekan 2 kali. Kita hapus teksnya. Kita copy dari bahan yang sudah dikirimkan di grup yang ini ya. Kita copy, kemudian kembali ke aplikasinya. Kita tekan dan tahan di sini, kemudian pilih paste, kemudian tekan OK. Selanjutnya, supaya terlihat kita ganti dulu warnanya. Kita gunakan warna putih. Kemudian tekan checklist. Kita lanjutkan dengan mengganti fontnya. Kita gunakan font Blogger Sans Bold. Yang ini ya, kita klik di sini. Kemudian tekan OK. Kita kecilkan ukuran fontnya. Kita klik di menu size ini. Kita kecilkan menjadi 26. Selanjutnya kita atur supaya menjadi 3 baris. Caranya di bulatan putih ini kita tekan dan tahan, kemudian geser ke kanan. 3 baris ya. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan dengan memastikan posisinya sudah berada di area tengah atau belum. Kita cari menu relative position yang ini. Kemudian pilih icon yang ini. Nah, ini sudah di tengah. Kita lanjutkan dengan menekan tombol checklist. Kemudian kita atur align-nya. Kita jadikan rata tengah supaya lebih rapi. Kita klik di sini. Kemudian klik rata tengah. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita akan menambahkan hadis riwayat Muslim di bagian bawah ini. Caranya kita klik di teks hadis ini supaya cepat. Kita akan mengcopy. Kita cari menu copy. Yang ini ya, kita klik di sini. Kemudian kita tekan 2 kali. Kita hapus teks hadisnya. Kemudian kita copy dari bahan yang sudah ada di grup yang ini. Kemudian kita kembali ke aplikasi. Kita tekan dan tahan di sini, kemudian pilih menu paste. Kemudian tekan OK. Selanjutnya kita atur ukurannya. Kita cari menu size. Kita kecilkan menjadi 20. Jika sudah, tekan tombol checklist. Kita lanjutkan dengan mengaktifkan backgroundnya. Kita cari menu T background yang ini ya. Kita klik di sini, kemudian klik enable. Untuk warnanya kita samakan dengan
warna garis yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Jadi kita tinggal klik di sini ya. Kemudian left paddingnya kita biarkan 0. Yang kita rubah adalah radiusnya. Kita maksimalkan, kita geser ke kanan. Kemudian tekan checklist. Selanjutnya kita atur posisinya, kita pindahkan ke bawah. Kurang lebih di sini. Kita pastikan sudah berada di tengah atau belum. Kita cari menu relative position yang ini. Kita klik di sini, kemudian klik yang ini. Nah, ini sudah di tengah. Kita tekan tombol checklist. Selanjutnya kita akan menambahkan footer di bagian bawah. Caranya klik icon plus, kemudian pilih from gallery. Kita masuk ke galeri. Kita cari folder yang bernama Pixel Lab yang ini ya. Kemudian kita cari footernya yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Kita klik di sini. Kemudian tekan checklist. Sekarang kita atur warnanya. Kita klik icon segi 6 ini. Kita cari menu color. Yang ini kita klik. Kemudian klik enable. Kita gunakan warna putih. Kita klik di sini ya. Kemudian tekan checklist. Selanjutnya kita atur ukurannya. Kita klik di menu relative size. Kita kecilkan menjadi 50. Jika sudah, tekan checklist. Terakhir kita atur posisinya. Kita tekan menu relative position. Kemudian tekan icon yang ini. Kemudian tekan icon ini. Kemudian tekan checklist. Selanjutnya kita kunci supaya tidak berpindah posisi ketika tidak sengaja terklik. Selanjutnya kita akan menambahkan efek gradasi supaya desain kita lebih menarik. Caranya klik icon plus, kemudian pilih menu shapes yang ini. Kemudian ukuran persegi ini kita atur menutupi area desain kita. Kita besarkan. Kemudian kita geser ke bawah. Kita cari menu fill color. Kita klik gradient di sini. Kemudian kita klik icon plus. Nah, di bulatan yang ini kita tekan dan tahan, kita tempatkan di sisi kanan. Kemudian di bulatan yang ini kita tekan dan tahan, kemudian kita tempatkan di sisi kiri. Kita lanjutkan dengan klik di icon panah ini sampai muncul garis berwarna kuning seperti ini. Kemudian klik icon cat tumpah yang ini. Kemudian bulatan yang ini kita geser ke kiri untuk menghitamkan. Kemudian tekan OK. Kita lanjutkan dengan menekan icon panah ini sampai muncul garis berwarna kuning. Kemudian tekan icon cat tumpah ini. Kita geser bulatan putih ini ke kiri supaya menjadi transparan. Kemudian tekan OK. Kita tekan OK sekali lagi. Nah, efek gradasinya sudah muncul. Kita lanjutkan dengan menekan tombol checklist. Sekarang kita atur efek gradasi ini supaya berada di atas background. Karena sekarang teks tulisannya tidak terlihat. Caranya klik icon layer. Kemudian teman-teman perhatikan di bagian kiri ini ada titik-titik kecil. Kita tekan dan tahan di sini. Kemudian kita bawa ke bawah. Kita tempatkan di posisi bawah di atas gambar. Di sini ya. Kita lepaskan. Nah, ini tulisannya sekarang sudah terlihat dengan jelas dan tampilan desain kita sudah lebih menarik. Sekarang tulisan ini kita rapikan sedikit ya. Kita klik di sini. Kemudian klik menu position. Kita kecilkan move by-nya. Kita geser sedikit ke kanan. Nah, kurang lebih di sini ya. Kita lanjutkan dengan menyimpan desain kita sebagai project. Caranya klik icon hard disk, kemudian pilih menu save as project. Kita ketik namanya, contoh poster Nawakidul Islam. Teman-teman bisa menggunakan nama lainnya, ini hanya contoh saja. Jika sudah, tekan OK. Suatu saat jika ingin memodifikasinya, teman-teman bisa klik di sini. Kemudian klik folder My Project. Nah, ini dia poster Nawakidul Islam yang baru saja kita simpan.
Sekarang kita simpan sebagai gambar. Caranya klik icon hard disk, kemudian pilih menu Save as Image. Untuk formatnya kita biarkan JPEG, yang kita rubah adalah quality-nya. Kita klik di sini. Kita gunakan kualitas ultra. Kemudian pilih tombol Save to Gallery. Kita tunggu prosesnya. Nah, gambar kita ini sudah tersimpan di galeri, nama foldernya Pixel Lab ya. Silakan teman-teman buka di galeri, nama foldernya Pixel Lab. Kita cukupkan video pembelajaran sampai di sini. Silakan teman-teman tonton ulang. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan dalam memahaminya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.